Tuni Motivora. Ya, selamat datang di Oke Made. Oke. Apa kabar Tuni? Sehat? Baik. Terima kasih banyak Pak Made sudah diundang ini di podcast Oke Made. Ya, karena ada juga nanya-nanya soalnya request gitu, kapan Motivora gitu. Nah, tapi justru kalau request Motivora, saya mikir, wih berat nih harus ke Singaraja nih, harus ke Mundo Harus ya, ngajak Singaraja harus Denpasar. ngajak Singaraja. Kalau Ya. datangkan mereka ke Denpasar, ya mungkin perlu waktu yang khusus gitu. Benar. Nah, kesibukan sekarang apa aja tuh nih? Kebetulan saya sekarang kerja juga dan juga di studio juga dan ada beberapa OPR. Buka studio musik. Sebenarnya sih bukan buka sih ya, kerja juga di studio juga. Kerja di studio musik Iya. gitu ya. Oke. Nah, kalau sekarang ini lagi ada proyek apa kira-kira yang mau bicara? Sementara sih kita sebenarnya kita mempersiapkan album pop udah dari 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, tapi ada kendala. Tapi yang terdekat ini kita akan langsung merilis single terbaru. Single dan baru dulu. Terbaru dari Motivora. Oke. Nah, kemarin kan ada info gitu karena Iya. 2 personil Motivora tidak bergabung lagi. Ya. Itu memunculkan banyak tanya tuh nih orang, apakah ini tanda-tanda akan Motivora akan bubar, vakum, atau gimana? Boleh diceritakan nggak tuh? Jadi gini, Motivora seperti saya tadi bilang, 3 tahun kita untuk mencoba album keempat. Sebenarnya dari 3 tahun udah ada beberapa, bukan masalah. Iya. Mungkin udah mulai angin-anginan, sudah mulai ada kesibukan. Dan kebetulan dihajar sama virus kemarin. Pandemi kemarin, jadi semakin terbengkalai. Akhirnya divakumkan sementara. Makanya banyak project saya yang solo. Solo sempat Sempat ada solo. duet juga, Ada bukan duet juga. featuring juga ya? Featuring juga, solo. Akhirnya ada beberapa, sudah mulai normal, job mulai masuk, off air. Nah, di sana kita mulai tiktokan, konten. Ternyata 2 personil ini sudah mulai nyaman dengan kegiatannya yang sekarang. Oke. Jadi saya sangat menghargai keputusan mereka. Ini belum menjawab pertanyaan Pak Madil. Iya. Sangat menghargai kesebuahan mereka karena alasannya mereka daripada mengganggu Motivora, lebih baik mereka keluar. Itu. Jadi untuk sementara Motivora ini tinggal 2 personil saja. Berdua aja berarti. Saya dengan Duni. Eri. Yaitu. Seperti itu Pak Made. Itu orang nanya-nanya gitu, artinya mengundurkan diri, dipecat atau gimana istilahnya? Malah saya minta sama mereka jangan keluar dulu, lebih baik kalau misalnya masih butuh waktu vakum, silakan vakum dari band atau cuti. Cuti selama berapa tahun. Mungkin ada additional Ya, kan itu. jadi akan masuk additional player kalau udah mulai agak senggang, silakan masuk lagi ke band, nggak apa-apa. Tapi mereka langsung fix untuk mengundurkan diri. Gitu. Tentu orang akan bertanya-tanya tuh nih, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Ya, apakah ada tanda-tanda ketidakcocokan atau apa sebelumnya gitu mungkin? Wah, diperjelas itu. Nah, sebenarnya tidak. Saya udah pastikan ketemu langsung, sudah pastikan karena memang benar-benar kesibukan. Seperti Ana itu dia drummernya, dia udah keburu mengambil proyek yang tidak bisa ditinggalkan. Terus kalau si gitarisnya Rino emang benar-benar dia sudah sibuk, sibuk dalam artian buka usaha sendiri juga. Jadi dengan sangat jantan dia bilang daripada saya mengganggu aktivitas band, lebih baik saya mundurkan diri. Kalau ketidakcocokan sih tidak, kita masih tetap kontek-kontekan gitu. Dan sementara Motivora harus tetap jalan gitu Harus jadinya. tetap jalan, meskipun nanti di panggung kita pakai additional player. Kalau tidak salah kan dari awal berdirinya Motivora, personilnya kan nggak pernah ganti. Benar. Tiba-tiba sekarang harus keluar 2 ini, perasaan Tuni gimana gitu? Perasaannya sebenarnya beberapa job yang masuk ini malah kita mau tolak. Kenapa? Karena udah sering satu mobil berempat. Sekarang satu mobil harus berdua. Itu sebenarnya udah mau saya tolak, gimana? Tapi anggap aja bilangnya penggemar udah menginginkan kita di sana, mau nggak mau harus melawan hati. Tetap harus bisa jalan meskipun harus berdua. Harus menghibur di off air meskipun berdua. Tetap berdua jadi. Ya, jadi kita tidak akan nambah personil lagi. Fix tidak ada personil gitu. Fix tidak akan nambah. Karena posisi drum sama Rino saya masih tempatkan di personil yang lama. Oke. Tapi kalau untuk kebutuhan additional barangkali iya jadi. Tapi artinya bukan
formasi tetapnya yang diganti itu enggak itu jadinya. Nggak akan ada penggantinya sih sebenarnya. Kira-kira gitu dengan ganti personil ini warna musik Motivora akan berubah nggak? Rohnya akan berubah karena bagaimanapun mereka dari awal turut membentuk. Ya benar. Kalau dari roh untuk musik mungkin akan berubah. Ya. Tapi kalau dari roh lagu tetap akan sama cengeng. Jangan ketawa bro. Tetap akan cengeng. Meskipun saya udah pernah coba dengan personil yang lama, pernah coba yang ngebeat bla 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 segala macam cara saya coba, tapi tetap aja penggemar mintanya yang itu ya. Mintanya yang balik ke yang lama dong. Jalan ya, jalan itu aja. Ya, itu aja. Aduh, sampai capek saya jalan, Pak. Orang mah jalan kan terus ya. Udah capek jadinya. Ya, jadi untuk single yang akan keluar ini mudah-mudahan minggu ini akan keluar. Minggu ini keluar. Lu udah mulai perkenalan sekaligus tampil benar, berdua benar. gitu ya. Udah di klip itu kita nantinya featuring juga sih. Featuring dengan Bentaya namanya. Ya. Bentaya. Yang kemarin sempat project solo juga ya, dengan Bentaya sempat juga ya. Nanti musiknya agak sedikit berubah. Tapi masih ke ya 60% lah. Masih benang merahnya Motivora. Motivora masih tetap. Artinya walaupun artinya ini tidak akan mengganggu atau istilahnya menggoyahkan semangat Tunik dan lupa lagi satu lagi Tunik dan Eri untuk melanjutkan Motivora ini gitu ya. Menurut Pak Wadi sebagai pengamat ini kalau udah berjalannya Motivora perlu nggak sih Motivora untuk mengeksplor musik? Untuk mengeksplor musik. Mengeksplor musik saya kira perlu. Perlu ya. Karena gini, wah kok saya jadi diwawancara ya? Nggak apa-apa. Gini, nah yang namanya kan kalau stagnan tetap seperti itu stagnan kan jadinya ya bandnya juga justru malah akan menjadi jenuh kan. Dan justru itu bisa menjadi pemicu perpecahan atau apa karena inspirasinya kan nggak keluar. Explore itu saya kira tetap perlu. Persoalan bahwa penggemar itu menyukai atau tidak itu kan relatif. Benar. Dan artinya tetap sama kayak orang jualan misalnya jualan utamanya tetap ini, tapi ada dagang sampingan, ya kan ada yang lain. Explore itu saya kira tetap perlu perubahan dari Motivora udah 10 tahun ya? Hampir 10 tahun sampai sekarang. Perubahan musik itu kan sudah begitu kencangnya gitu ya. Jangan sampai juga band seperti Motivora akhirnya stagnan kan itu juga. Tapi udah pernah kita coba explore musik, udah pernah coba balik lagi rasa yang lama keluarin lagi dong. Kok sekarang alirannya lebih ke ngerok, kayaknya nggak cocok deh. Ya mungkin kayak gitu. Tapi ya tetap sih harus satu. Tapi ada kemungkinan juga kalau banyak kasus band itu kan kalau dia ketika kemungkinan seperti itu. Jadi dia bisa bermain di dua sisi ya seperti yang Kak Tony lakukan. Ketika di Motivora ya udah biarin Motivora. Tapi ada sisi lain dari ego pribadi itu bisa ditulangkan di solo project. Atau bisa jadi malah punya band lain lagi. Ada yang bermain di dua band. Saya kira itu bukan hanya di Bali, di Barat pun banyak musisi yang bermain di dua band itu. Gitu. Tapi artinya kan bahwa penggemar Motivora tidak perlu khawatir gitu ya. Motivora tetap ada. Nah, ngomong soal cengeng tadi gitu. Cengeng tadi. Iya. Flashback ke perjalanan Motivora. Dari dulu orang selalu mengidentikan kalau Motivora itu Tuni itu vokalnya seperti Ariel. Motivora itu seperti Peter Band-nya Bali, Noah Bali. Itu masih nggak sampai sekarang seperti itu anggapannya? Tanggapannya sih masih ya. Ariel Bali. Sebenarnya itu sebuah kata yang beban sebenarnya. Beban berat sebenarnya. Ariel Bali. Bebannya di mana begitu? Bebannya kayak gini. Siapa sih yang tidak bangga disandingkan dengan vokalis papan atas ya? Bebannya apakah saya bisa mengikuti, jujur saya ngefans juga mengikuti jejaknya si Ariel istilahnya dengan suksesnya album dan lain-lain. Itu beban yang pertama. Yang kedua, seorang vokalis dengan karakter yang sama dengan orang lain itu menjadi apa? Follower. Iya, gitu sebenarnya. Sebenarnya vokalis harus punya ciri khas sendiri. Ya, tapi balik lagi kalau saya masih di ranah daerah mungkin oke. Kalau misalnya di ranah nasional itu nggak akan ada di bawah. Nggak akan ada lagi. Tapi pernah mencoba ke ranah nasional? Sebelum Motivora pernah. Sebelum Motivora pernah, dulu saya ngebandnya di Lombok. Di Lombok dengan nama, boleh disebut sini? Silahkan. Motiv Forline.
Ya. Itu dia dulu saya sempat 12 besar di Emily Wonder sih. Tanah nasional, udah hampir tangan kontrak juga dengan label, cuma mungkin belum rezeki. Ya. Gitu. Tapi kalau Tunik sendiri kan selain di Motivoland itu, termasuk ketika dalam Motivora, juga sempat membawakan, mengkonversikan seperti lagu misalnya beberapa lagunya ke dalam bahasa Indonesia. Ya, benar. Di mana letak perbedaan kepuasan Tunik membawakan lagu berbahasa Bali dan bahasa Indonesia mungkin? Sebenarnya kalau bukan masalah kepuasan sih, sebenarnya masalah lebih luas kita mengeksplor. Ya. Kalau saya buat lagu Indonesia tuh luas ya, bisa mencakup dari kata-katanya, liriknya. Kalau bahasa Bali ya kayak kalau saya translate ke Bali itu agak kaku. Aku sebaliknya kalau lagu Bali ditranslate ke bahasa Indonesia, itu sangat kaku. Mungkin temanya sama tapi isi liriknya beda, bisa jadi. Sama seperti lagu Ngalian Gumi saya translate ke Indonesia juga. Liriknya sangat berbeda tapi arahnya sama. Itu bisa. itu lebih bisa diterima malah bisa daripada hanya sekedar mentranslate gitu ya. jadi kaku. Masa mau jalan ya? Berjalan yuk, berjalan. Ya gitu. Iya, nggak sampai-sampai lagi berjalan terus capek kan Ya, itu itu. jadinya. Nah, yang kalau ngomongin karir Motivora sendiri 10 tahun ini kan ya bukan naik turun, artinya kan memang sempat vakum dengan segala macam, dan begitu banyak perubahan kita lihat sekarang. Bagaimana Tunik sendiri dan kawan-kawan di Motivora itu menghadapi perkembangan musik sekarang ini? Oke. Sebenarnya seperti tadi saya bilang, mengeksplor musik dalam artian mengeksplor musik masih di jalurnya Motivora. Kalau saya misalnya sekarang lagi tren, sebut saja lah mungkin apa ya, koplo ya, yang OAO itu. Oke, ya. Gak mungkin saya. OAO lagi nggak bisa, nggak itu memang lagi Gak mungkin tren. saya mengikuti itu. Ya. Karena apa? Karena kita band bukan tidak mungkin sih, karena kita masih mempertahankan jalur kita di mungkin bisa dibilang pop rock. Pop rock. Kalau kita misal arah ke sana, bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Tidak mau memaksakan diri gitu ya. Benar. Oke. Tidak mau memaksakan diri, semuanya udah punya jalannya masing-masing. Ini rezekinya di sini, kita mungkin bertahan masih di sini. Nah, untuk bertahan itu tentu perlu pengorbanan. Artinya bahwa ya barangkali peluang-peluang itu jadi nggak bisa kita sentuh. Iya benar. Nah, itu bagaimana Tunik merasakan itu, bahwa artinya kepingin loh, tapi ini karena demi mempertahankan ini, ya udahlah gimana jadinya. Ya itu maksudnya artinya bahwa dalam arti kata ketika di satu sisi kan bukan hanya soal kebebasan berkarya, tapi juga masalah finansial. Misalnya bahwa ada peluang, mungkin jangan-jangan ada tawaran kayak tadi, bikin dong lagu begini, dan itu kan duit. Banyak. Nah itu gimana Tunik menahan, menyeimbangkan ego itu? Ini Pak Made. Jadi banyak yang minta ke saya, buat dong lagu Bali, bukan wow ya. Buat dong lagu Bali yang benar-benar real Bali. Nadanya kayak Bali asli Bali. Yang ada nada-nada pentatoniknya gitu ya. Yang kayak Bali Mandarin gitu. Udah saya coba. Ternyata tidak cocok untuk Motivora. Terus seperti OAOE, bukan kita udah coba, tidak. Kita belum mencoba. Yeah. Tapi balik lagi masalah selera. Jujur, Motivora tidak cocok untuk ini. Itu. Jadi ya biarlah dengan karakternya tadi saya yang dibilang. mau mempertahankan karakter saya. Bukan band cengeng ya sebenarnya. Kalau tanggapan cengeng itu apa menurut? Cengeng itu dalam artian banyak sih bilang, oh Motivora buat aja boy band, lagunya slow aja tentang cinta gitu. Itu dibilang cengeng. Yeah. Udah mungkin cengeng ya, mungkin cengeng ya. Dalam arti saya nggak bisa buat lirik lagu yang kayak gimana ya, yang untuk ke alam, yang lebih agak ngerok, musik rock tapi lagunya lagu cinta. Yeah. Balik lagi ke cengeng. Pernah nggak mencoba itu bikin lagu tentang tema alam atau masalah sosial kemasyarakatan? Pernah. Di setiap album kita sisipin. Tapi balik lagi selera pasar ternyata Balik lagi ke jalur kita yang pertama. terimalah takdirmu nak. Itu jadi juga. Kita pernah coba apapun dari segi lirik, udah pernah kita coba. Cuma kalau dilihat gini, ya boleh dibilang Motivora pernah sangat booming di awal-awal pemunculannya. Yeah. Nah itu beban nggak bagi Tunik ketika akhirnya orang selalu mengatakan ketika sekarang, kok lagu Motivora sekarang nggak yang ada yang bisa mencapai sekian juta viewer misalnya, apa? Beban nggak rasanya? Sangat beban. Sangat beban dalam artian saya pun berpikir keras kayak gimana caranya selera pasar, kayak gimana lagi yang harus saya buat.
Yang kedua, saya sendiri tidak akan bisa lagi membuat lagu yang seperti sebelumnya. Betul. Seperti lagu Ngalian Gumi itu sebenarnya sebuah lagunya menurut saya itu sebenarnya lagu yang sebenarnya di album kedua ketiga itu banyak kok lebih bagus dari lagu itu. Cuma waktu itu momennya pas sekali lagu itu. Lagu pas dan sangat beban. Di album keempat ini yang kita buat malah kita berpikir malah tidak pede. Dalam arti tidak pede, keluarin nggak ya? Mampu nggak menyaingi? Padahal lagunya bagus gitu. Padahal lagunya bagus. Artinya kan bahwa tolak ukur satu band itu bukan hanya masalah lagu yang bagus, tapi momentum juga ya. Ya, momentum. Dan itu yang sulit dicari kan, nggak bisa Masa dicari. saya harus menunggu orang mati dulu? Iya. Cuma kalau dibilang dibandingkan dengan awal-awal terbentuknya itu sampai sekarang itu, Tuni bisa ceritakan nggak gitu suka dukanya ketika orang kan awalnya belum kenal kan Motivora, tapi tiba-tiba boom langsung dan itu terus kemudian menghadapi dunia yang barangkali berbeda gitu kan, nggak ngerasain seperti apa? Pertama boom itu malah kita nggak nyangka boom, malah kita sebenarnya awalnya kita hanya main-main. Main-main, ayo rekam, taruh di radio, kita belum punya alat apa-apa, sama sekali belum kita punya alat. Dan Ngalahin Guminya itu ya? Ngalahin Gumi, kita buat klip seadanya, langsung booming, ada tawaran masuk, kita kebingungan, kita sampai nyewa gitar, nyewa EP. Main, ini saya baru tahu Motivora pertama main itu belum punya gitar. Belum, karena kita pertama itu masuk studio itu, personil lain loh ya. Alatnya cuma pakai alat saya aja, gitar aja, sisanya dari studio semua. Pas booming, kebingungan nyetel gitar belum bisa. Semua personil karena mereka baru pertama masuk sini langsung aja, karena jujur aja nih lagu Ngalian Gumi pertama lagu yang sudah jadi saya kasih mereka. Sudah jadi, mereka mungkin di klip hanya ikut pertama. Bermain. Ada tawaran masuk, gitar nyewa, EP nyewa, semuanya serba nyewa. Sama sekali belum ada alat. Sebanding nggak dengan honor waktu itu? Waktu itu kita belum memahami dunia gini. Iya. Waktu itu nomoin jangan-jangan. Bukan. Kayak bahasa Bali, kadirase. Iya. Cuma dikasih makan aja seneng. Seperti itu bahasanya. Karena kita belum tahu. Nggak nyangka juga karena waktu itu. Nggak nyangka. Malah kita misalnya diundang, kita dari Singaraja diundang dari pasar. Wih, dengan bangganya diundang dari pasar aja kita udah suka. Apalagi isi dibayar. Gitu. Setelah di Bali, setelah berapa tahun, kok dulu saya bodoh ya. Pas lagi booming-boomingnya malah saya, oke, nggak apa-apa, berapa aja. Itu istilahnya jadinya. Justru ketika lagi booming itu harusnya tembak gitu ya. belum bisa memahami waktu itu gitu ya. Iya, karena manajemen nggak ada, kita ngurus sendiri semuanya. Akhirnya berapa tahun kemudian udah bisa beli alat dan lain-lain dan sampai sekarang. Apa itu bisa dikatakan bahwa Motivora itu terbentuknya juga sebetulnya bukan satu kesengajaan gitu ya atau gimana? Benar. Personilnya itu adik-adik saya semua, dari lingkungan keluarga semua. Istilahnya kayak orang main-main rumah-rumahnya. Kamu jadi bapaknya ya, kamu jadi ibunya. Sama seperti band ini. Kamu sama gitar, kamu gitarnya ya, kamu bassnya. Terus drum siapa? Oh ini, kamu drum bisa? Bisa kok asal gini, oke lanjut. Kayak gitu, bentuknya kayak gitu, sesimpel itu. Dan ternyata alam berkehendak lain ya, lagunya booming. sukses. Akhirnya kita seperti buah yang belum saatnya masak, itu sudah masak. Itu sempat mengalami kekacauan dalam tanda kutip ketika di pentas-pentas awal itu. Sangat. Misalnya apa mungkin bisa diceritakan? Ada yang pales sekali. Ada yang jujur si Eri dulu tidak begitu bisa main gitar. Dia hanya tahu kunci bass. Ini apa? F, oke, F ini ya. Dari nol seperti itu kita membangun. Di klip itu dia baru belajar main bass sebenarnya. Tapi penonton tahu nggak waktu itu Falas? Penonton nggak peduli? Saya nggak tahu mereka peduli atau tidak. Yang jelas pas lagu itu main mereka, woi. Popularitas lagu ngalahin ya. Ya. Asal udah denger nadanya. Seperti itu. Peduli Beru atau Makanya ada yang merekam waktu itu dan saya lihat. Nonton sekarang gimana perasaannya? Malu. Malu. Makanya banyak kita
membrandkan diri dulu itu sebagai band yang sangat-sangat sederhana memang benar. Memang sangat-sangat sederhana. Kalau mungkin band lain ya gitarnya yang kita gitar waktu itu hanya ada yang beli second, ada yang 1 jutaan. Oke. Kita itu equipmentnya pertama. Dan nggak bawa banyak kru juga ya. Sampai sekarang kita nggak banyak. Krunya langsung sendiri gitu. Ya. Oke. Gitu. Ya ini ya mungkin teman-teman Oke Made barangkali jarang juga dengar, tapi memang ada band yang memang dan tanda kutip memang prinsipnya sederhana ya, sederhana. Ada yang nggak mau ribet gitu kan. Oke. Nah, tapi kalau kemudian 10 tahun itu perjalanan dari awal merintis sampai jadi seperti sekarang, kebanggaan apa gitu yang Tuni dan teman-teman rasakan gitu nggak? Orang mungkin dulu udah berpikir bahwa ya apalagi ketika dulu di viewernya begitu banyak Ngalahin Bumi, bayang orang udah pasti, ini cuan nih kan gitu. Gitu. Kalau ke masalah kebanggaan sih bangga. Dalam artian bangga kita tidak secara profesional untuk menggarap ini ternyata booming. Dengan kesederhanaan di rekamannya aja pun sebenarnya ada nada-nada yang sangat-sangat Ya, kalau didengerin dengan detail ya. Petiannya yang pang suaranya saya mendengar kalau itu. Itulah ternyata yang kesederhanaan itu yang booming. Di album kedua saya serius menggarap dengan equipment yang bagus, sound yang bagus, Studio yang lebih bagus. studio yang memang profesional. Ternyata hanya beberapa lagu yang bisa diterima. Terus di album ketiga lebih lagi saya tingkatkan level, malah tidak diterima. Tidak sesuai ekspektasi kan gitu kan. Benar. Tapi kalau dari itu artinya pelajaran apa yang dapat Tuni petik? Apakah artinya bahwa sebuah band itu ya udah yang penting kalau pang demen ini kan atau akhirnya ada idealisme itu juga tetap Tidak. Sebenarnya waktu kita booming itu faktor laki. Sangat-sangat faktor laki. Dan dibantu mungkin lagunya waktu itu mungkin pada zamannya. Kalau saat ini lagu itu dikeluarin langsung mungkin nggak akan booming. Lewat kali. Nggak akan booming. Jadi menurut saya sih tetap dilakukan secara profesional. Tidak mesti harus yang penting jadi. Ternyata pendengar itu mulai peka dengan sound-sound kayak gitu. Artinya tetap bahwa orang mengatakan bahwa booming atau tidak, atau laku atau tidak, profesionalisme sebagai musisi itu tetap jalan kan kejadiannya. Nah, kalau setelah berdua sekarang ini gitu kira-kira, nah proyek ke depan tuh boleh diberikan gambaran, kira-kira gambarnya akan seperti apa musik Multifora? Musik Multifora lebih ada, kita masukin lebih ke IDM ada. IDM ada, rock juga ada, dan otomatis pop akan mendominasi. Akustik juga ada. Kalau IDM itu kan baru ya, pertama kali ya masuk di Multifora ya? Iya, pertama kali masuk di IDM. Kebetulan dibantu juga sama teman saya di band Raya itu. Jadi sebenarnya untuk sama seperti omongan tadi Pak Madi, jika ada nambah personil lain itu mungkin apakah berbeda musiknya, itu sebenarnya sangat pasti. Sangat pasti berubah karena otaknya beda lagi. Betul. Nah itu dah teman saya menggarap di single selanjutnya ini pun dia yang harus mainin. Biar ada warna beda. Nextnya ini mungkin kita akan fokus melanjutkan album keempatnya yang tertunda. Itu yang proyek album keempat itu sudah sempat take beberapa materi atau gimana sebelumnya? Atau sama sekali belum? Sudah. Kita udah 80% selesai. Berarti masih ada peran dari Reno sama Ana ya? Iya, masih ada. Gitu. Jadi 80% udah selesai, beberapa lagunya sebenarnya udah kita rilis di YouTube. Seperti Hujan Tanpa Gulam itu sebenarnya masuk di album keempat, tapi akan diperbarui lagi mungkin di album keempat ini mungkin press lagu-lagu baru semua. Gitu. Itu kalau boleh nanya itu, ini kan otaknya Multifora boleh bilang kan ada di Tuni, terutama dari tema lagu, konsep. Itu biasanya ngambil idenya seperti apa Tuni? Sebenarnya sama pada umumnya mengalir aja. Mengalir dalam artian saya lebih banyak dapat inspirasi di jalan. Kalau di rumah saya sudah ngempuh. Jadi lebih banyak itu dapatnya di jalan. Inspirasinya banyak, sama seperti yang lain, cerita dari teman lah, atau realita kenyataan gitu. Tapi malah nggak ada ide untuk bikin lagu tentang tema keluarga, tentang... Ada. Ada di Project Solo Ala Kirabi itu.
Oh iya, yang Iya. yang Solo. Tahu Ade? Pernah dengar? Pernah dengar? Kan pernah tak bikinin beritanya. Oh iya. Pernah nonton Ade? Pernah. Ada histori nontonnya? Nggak kelihatan historinya. Kalau ada historinya mau dikasih hadiah apa? Tapi gini, kepuasan, nah ini Tuni kan beberapa kali ada solo project juga ketika di sela-sela Motivora kemarin. Perbedaan yang Tuni rasakan ketika main dengan band dan solo itu di mana, Tuni? Sebenarnya jujur kalau saya solo itu sebenarnya terpaksa. Jujur sangat-sangat terpaksa. Selama Terpaksa ini, dalam arti dalam kata? artian gini, makanya saya kalau ada job, dapatnya manggung solo, otomatis pasti akan saya ajak personil. Iya. Sebelum-sebelumnya. Iya. Tapi karena ini vakum, mau nggak mau saya harus ambil. Karena sangat beda, menurut saya, ketika kita satu panggung beramai, itu saya harus sendiri. Artinya ketika biasa main rame-rame, lagu yang sama sekarang dimainkan Iya, sendiri, benar. Itu feel-nya menurut saya kurang. itu sempat mengalami itu ya, ada perasaan seperti itu ya? Sampai sekarang. Artinya kalau solo cenderung nanti akan bawakan lagu pribadi. Pribadi dan juga pasti otomatis akan di request lagu dari band. Iya. Otomatis. Ya itulah perasaan bawain lagu band yang biasanya berempat harus bawakan sendiri. Feel-nya beda jadi gitu. Sangat beda. Oke. Tapi penonton kan biasanya nggak mau tahu ya. Iya sih. Harus lagu ini. Harus. Masih nggak sampai sekarang itu top request-nya adalah Ngalahin Gumi? Masih sama Sukle, LDR, Sukle dan Dua Hati dan banyak lagi sih sebenarnya. Tetapi kalau rankingnya tetap 4 itu ya. Rankingnya ya itu rankingnya. Aduh. Pernah nggak Tuni memperhatikan adanya bahwa faktor apa yang menyebabkan kenapa karena begitu banyak produk lagu yang beredar sekarang ini sehingga akhirnya lagu yang begitu bagus pun sangat sulit sekarang artinya untuk menjangkau pendengar. Sebenarnya sih kita dari Motivora itu kurangnya kita bermain di sosmed sebenarnya. Ya. Mereka itu nggak begitu intens di sosmed, nggak begitu intens untuk bersosialisasi sesama musisi karena kita di Singaraja, kita jarang sekali ikut hadir di Denpasar, launchingnya ini, launchingnya itu. Komunitas. Ya komunitas kita jarang aktif. Mungkin itu faktor pertama sebenarnya itu. Salah satunya itu. Salah satunya. Karena kita di sosmed nggak kelihatan ya otomatis akan tenggelam. Apa sih yang menghubungkan kita selain karya ke pendengar? Ya sosmed. Tapi kita jarang sekali update di sosmed dan lain-lain. Kita saat manggung pun jarang buat foto manggung di sini-sini, jarang. Biasanya orang sebelum manggung live. Kita jarang. Saat manggung live. Ya, jarang. Setelah manggung pun foto lagi gitu. Kita jarang. Tapi nggak kepikiran itu untuk artinya, kalaupun tidak lakukan sendiri, mungkin meng-hire satu orang untuk menangani medsos itu sempat nggak? Sempat. Sempat. Cuma balik lagi rasa sih. Dalam artian gini, kita pernah memakai admin misalnya, tapi ada admin yang menyalahgunakan akun kita. Jadi kita lock di sana, ya udahlah kita pegang sendiri-sendiri aja. Manajemen pun kita berempat itu aja. Artinya itu juga barangkali pelajaran bagi Motivora ya. Ya. Ya karena bagaimanapun sekarang kan tidak terlepas dari dunia digitalisasi, medsos kan kayak gitu kan. Benar. Nah, kalau ngomong soal digitalisasi tadi gitu, sejauh mana Tuni ngerasakan bahwa kemajuan teknologi ini mempermudah penyanyi dan band untuk menyampaikan karya ke publik sekarang? Sangat-sangat mempermudah. Kalau dulu kan kita mainnya di radio dan lain-lainnya. Kalau sekarang kan tinggal publish, share, akan mengikuti semua pendengar. Kalau kita itulah kelemahan kita. Kita sudah share, tapi balik lagi mungkin subscribe kita sudah usang, mungkin followers kita sudah usang. Dalam artian kita hadirnya 10 tahun yang lalu. Ya. Penggemar yang 10 tahun yang lalu tentu barangkali ada yang sudah berubah selera musik. Benar. Sedangkan kita saya nggak update gitu. Mungkin itu kemungkinan. Ya jadi harus tetap mengikuti perkembangan itu pelajaran jadinya. Pelajaran next setelah ini sih kita mulai fokus lagi. Karena anggap aja kengambangan ini sudah clear. Tapi artinya orang mengatakan begini, berpisah itu kadang menyedihkan. Tapi arti itu juga membuat lebih plong ya sekarang langkahnya gitu ya. Iya, karena
bukan lebih plong untuk mensyukuri loh Pak. Iya, ya. Dalam Ya, arti itu yang perlu digarisbawahi Iya. ya, bukan berarti artinya lega karena seneng Iya. enggak, tapi artinya mempermudah langkah band ya, gitu ya. dalam artian kita mau gini enak langsung bisa, ini enak nggak harus menunggu ini bisa apa nggak bisa, tidak. Nah, makanya langsung berapa hari mereka mengundurkan diri, kita langsung ngambil langkah, ayo garap yang ini. Nah, itu kan sempat di-publish di sosmed juga. Iya. Respon dari penggemar seperti apa yang masuk barangkali yang dapat Tunik Pantol? Apanya ini lagu Pak? Terhadap perpisahan dengan dua personil. Semuanya sih menyayangkan. Balik lagi seperti omongnya Pak Madi tadi, dari awal kita merintis berempat, sekarang tinggal berdua, semuanya menyayangkan untuk tidak pisah gitu. Tapi kita tekan kita tidak bubar dan lain-lain, mereka memahami sih. Gitu. Ya, karena yang lebih paham itu ya teman-teman yang ada di dalam band sendiri yang memahami itu kan gitu. Nah, yang kalau ngomongin soal digitalisasi tadi dan media tadi, masih ada keinginan nggak Tunik untuk lebih menasional lagi gitu, mengejar mimpi yang dulu itu mungkin Tunik? Mungkin tidak. Mungkin tidak karena gimana ya? Bukan tidak mencoba, tidak. Kita masih fokus coba dulu ke bahasa Bali. Tapi di album nanti kan ada kok beberapa lagu yang bahasa Indonesia. Itu sambil jalan. Karena kenapa? Lagu Sukle itu sebenarnya bahasa Bali pun bisa kok didengar di sana. Iya. Ada lagu kami Sukle di cover sama Pengamen Jakarta ya. Ada pernah nonton di sini? Ada. Ya itu. Di cover sama Pengamen Jakarta. Ya. Di cover sama Pengamen Nanti Jakarta. kita cari. Ya. Ya. Oke. Jadi sana saya berpikir saya nggak harus bahasa Indonesia kok untuk karya saya nyampe di sana. Oke. Bahasa Bali pun asal lagunya itu bagus, nada keren, mungkin nyampe kok sana. Dangdut aja banyak kok bahasa Kita Jawa. aja nggak hafal bahasa Jawa juga ya. Gitu. Kita bisa Kok terima. Kayak gitu sih. Dulu kan saya buat album setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa Bali. Artinya kan ketika mau menasional tidak harus mengganti lirik dalam bahasa benar. Indonesia. Benar gitu. ya. Karena lagu Ngaran Gumi juga sama, di cover sama orang mana itu di luar Bali lah, dengan pelaparan bahasa Balinya yang agak aneh. Itu artinya bahasa Bali kalau pas sasarannya masuk kok. Kalau saya, menurut saya. Ya karena pengalaman saya ngajar di PGRI, Universitas PGRI Mahadeva, mahasiswa kan banyak yang dari Indonesia Timur, Kupang, Flores, Manggarai, banyak yang suka lagu Ngalahin Gumi. Tapi ketika ditanya ngerti artinya, nggak semua ngerti. Tapi mereka lagunya enak Pak. Ya, itu sama seperti kita dengerin lagu Barat, emang kita semuanya paham lagu Barat. Enggak. Kayak iramanya gitu ya. iramanya. Nah, selain album itu gitu, kira-kira apalagi yang ingin Motivora Tunik terutama sebagai Motivora ingin lakukan ke depan? Ya, otomatis menuntaskan hutang yang tertunda soal album keempat itu. Yang waktu dekat ini dalam minggu ini sih kita akan merilis klip terbaru juga, single terbaru juga. Setelah itu mengumumkan mungkin mulai kita off air sudah mulai masuk juga beberapa gignya. Kalau kemarin-kemarin kita nggak ngambil, hanya solo-solo aja. Terus next otomatis harus album. Oke, harus album. Dan Motivora akan tetap sebagai Motivora yang dulu, tidak perlu vakum, tidak perlu bubar gitu kan. Oke, ini mudah-mudahan bisa menjadi jawaban bagi penggemar Motivora bahwa Motivora tetap ada dan keluarnya dua personil itu clear bukan karena ada masalah gitu ya. Karena kesibukan mereka. Ya, terima kasih Tunik sudah mampir di Oke Made. Saya yang terima kasih. Ditunggu karya berikutnya juga. Dan semoga bisa lebih sukses lagi. Dan jangan lupa tetap salam secangkir kopi hangat.